Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Faithful Habel Siregar yang pastinya video yang tidak terkenal yang pasti pembahasan yang sangat biasa sekali. Oke, jadi di video kali ini saya ya sebenarnya bahas materi juga apa matematika. Ya kalau di video sebelumnya kan bahas limit tuh. Cuman sebenarnya itu buat tugas kuliah doang. Ya ternyata pas gue lihat lagi, gue recheck lagi, ya ternyata bagian gue bukan limit dan ya mau nggak mau gue harus buatlah materi ya kan. Nah ternyata bagian materi gue tuh ternyata persamaan dan kesamaan. Nah sebelumnya ya gue ucapkan terima kasih lah oleh karena kalian telah memilih gimana ya, telah menonton video sebelumnya dan bila mana kalian ingin menonton video ini yang sangat biasa sekali, saya ucapkan terima kasih dan ya, semoga kalau bermanfaat ya baguslah. Oke, jadi berbicara mengenai persamaan dan kesamaan. Sebelum masuk ke pengertian, saya mungkin mengajak dulu terhadap beberapa contoh. Misalkan dalam matematis itu ada nih bentuk misalnya gini nih, 1 sama dengan 1. Ya kan? Baru di sini 2, contoh kedua itu misalkan 2x sama dengan akar dari 4x kuadrat. Nah, terus yang 3 kita sebutlah 2x tambah 4 sama dengan 8 deh, 8. Nah, coba sebutin dari ketiga contoh ini, mana yang persamaan, mana yang kesamaan. Ini kiri kanan sama. Ini kiri kanan sama. Nah, ini kiri sama kanan bisa juga sama. Loh, ya mungkin kalian yang udah pinter matematika tahu lah ya mana yang persamaan, mana kesamaan. Tapi dari 3 contoh sederhana ini, kita lihat dulu deh yang contoh pertama, 1 nilainya sama dengan 1. Bener kan berarti? Terus 2x sama dengan akar dari 4x kuadrat. Itu kalau diakarin juga sama kan? Berarti yang kiri sama yang kanan sama. Nah, di contoh 3 kan beda nih. Dari yang contoh 1 sama contoh 2. Di sini ada 2x tambah 4 sama dengan 8. Sebenarnya ini bisa disamakan. Tapi apa bedanya nih dari 1, 2 sama 3? Nah, jadi gini. Kalau kesamaan itu kita bisa sebut dengan sebuah statement ataupun pernyataan. Misalkan contoh, bumi itu bulat. Nah, itu sebuah contoh statement. Baru kursi itu benda padat. Nah, itulah sebuah statement. Nah, begitu juga di matematika. Ini adalah sebuah statement, ini adalah sebuah statement. Nah, kalau yang ketiga, ini kita tidak bisa sebut dengan statement karena kita belum tahu X-nya ini tuh berapa. Kalau kita masukin contoh misalnya 4 lah. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 sama dengan 8? Bukan kan? Berarti ini harus dilakukan langkah-langkah tertentu ya. Ataupun ya maksudnya diubah-ubah lah. Nah, kegiatan ubah-ubah itulah yang kita sebut dengan persamaan. Nah, kalian mungkin di SMA mungkin ketemu persamaan mendengar ya, persamaan aljabar, terus persamaan trigonometri. Nah, konsepnya itu seperti ini nih, sama juga dengan yang sesederhana ini. Berarti ya kalau misalnya kita ubah nih yang langkah ketiga, berarti kita ubah ke kanan dulu ya, yang 4-nya pindah ke kanan berarti 2x sama dengan 8 min 4 berarti 4, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, berarti pernyataan ini bisa benar apabila kita masukkan x-nya itu 2. Nah, langkah yang dari ini, dari awal hingga sampai menemukan x-nya, itulah yang kita sebut dengan persamaan. Contoh lagi misalkan x kuadrat minus 4 sama dengan kita sebut 12 ya. Ini salah satu bentuk persamaan juga. Nanti kita ubah aja ke sini, kita agak naikin. Berarti x kuadrat sama dengan 16. X sama dengan
akar 16 sama dengan, nah di sini berkaitan dengan selanjutnya nih. Saya tulis dengan sini ya. Nah, mut kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini simbol apa, ini kita sebut dengan simbol mutlak. Mutlak itu sepertinya contohnya apa? Ya sebenarnya gue juga kurang tahu sih. Gue pas sekolah nggak dapat materi. Tapi yang bisa gue dapat gini. Kalau misalnya kalian ketemu mutlak, misalkan di sini mutlak X ya, mutlak X. Nah, baru di sini kita dimasukkan dalam sebuah pernyataan, misalnya di sini X sama dengan 0, berarti di sini hasilnya X. Kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan 0, berarti itu minus X. Ya, gue nggak tahu kenapa pernyataan kayak gini, tapi yang jelas kayak gini lah. Itu yang gue dapat sih. Kalau misalnya kalian ada punya pemahaman lebih lanjut mengenai mutlak, kalian bisa isi di kolom komentar ya. Nah, kenapa gue isi simbol yang ini ya? Balik lagi ke X ini. Kenapa gue simbol mutlak 4? Karena gini, kalau akar 16 itu kan bisa akar-akarnya ini X1, ini X2. Akar-akarnya itu kan bisa 4. Itu udah pasti. Tapi kalau minus 4 gimana? Kan masuk juga 4. Nah, di materi selanjutnya yang berhubungan dengan tadi ya, yang minus 4 dan minus 4, itu ada yang disebut dengan persamaan mutlak. Nah, persamaan mutlak ini ya dari kata mutlak berarti yang pakai simbol ini, yang 2 batang inilah. Nah, tapi karena dia masuk ke materi persamaan, jadi ya fungsinya tugas kita itu hanya menyamakan posisi kiri dengan posisi kanan ataupun sebaliknya. Jadi kalau mutlak ini contoh, misalkan di sini X min 1 sama dengan kita sebutlah dengan tunggu ya, berarti sini kita ngasal deh, misalnya 4, kan? Nah, ini cara gampangnya ya yang menurut gua. Berarti kita kalau ketemu persamaan kayak gini kan bukan linear ya kan, bukan linear ataupun satu angka. Nah, ya udah kita buat kuadratin aja, berarti di sini X min 1 kuadrat. Ini yang gua dapat ya. Ini di sini 4, ilangin akarnya berarti di sini kuadrat juga ya. Jadi di sini kita keluarin berarti X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 16. Berarti di sini X kuadrat min 2X min 15. Ini tahu ya, 16 pindah ke kiri berarti sama dengan 0. Nah, cari akar-akarnya ini tuh pakai rumus ABC ya. Mungkin yang pada tahu mungkin bentuknya kayak gini nih. Min B plus minus akar diskriminan ya. Diskriminan tuh yang B kuadrat min 4AC terus per 2A ya. Per 2A berarti B-nya itu yang konstantanya 1 ya. Jadi di sini min 2 karena minus berarti 2 plus minus akar tunggu B kuadrat berarti 4 minus 4 4 kali 15 berarti 60 berarti tambah 60 terus per 2 ya. 2 berarti 2 kali 1 2 itu sama dengan 2 plus minus akar 64 itu 8 ya. Akar 64 itu 8 per 2. Nah, inilah X1, X2. Nah, biasanya itu kalau di persamaan paling kalau nggak cari akar, cari persamaannya, ataupun coba buktikan bahwa sisi kiri sama sisi kanan itu sama. Kayak, berarti kita lanjut aja. Berarti di sini, ini gue batasin dulu. Nah, berarti X1-nya mau pakai yang tambah dulu atau yang kurang ya bebas. Misalkan yang X1 gue pakai yang tambah ya. Berarti 2 tambah 8, 10. 10 bagi 2 berarti X1-nya itu 5. Ya kan? Lanjut lagi yang X2. Berarti X2 ini 2 kurang 8 berarti min 6. Min 6 bagi 2 berarti X2 sama dengan min 3. Inilah akar-akarnya. Ups, agak jelek. Hapus dulu. Gitu. Nah, jadi mungkin tunggu, gua lihat dulu ya waktu karena tugas ini cuma dikasih 10 menit sih. Oke, kita lihat. Wow, pas.
Oke, jadi ya begitu aja sih. Dan sebagai penutup, ya kalau misalnya kalian bingung, jika kalian mau, kalian bisa isi di kolom komentar, mungkin ada yang kurang. Tapi kalau misalnya juga ada soal-soal kalian yang masih merasa bingung, ya bisa isi juga. Oke, semuanya salam sehat dan terima kasih. Dadah.